Assalamualaikum teman-teman. Masih dalam rangka mengikuti tantangan teka-teki literasi 21 hari keluarga membacakan nyaring dari komunitas Read Aloud Indonesia yang bekerja sama dengan Let's Read Indonesia dan juga Reading Box. Teka-teki hari ini, tema yang kita pecahkan adalah bumi. Untuk buku bertema bumi, kita memilih judul Di Mana Tempat Tinggal Tita. Buku ini ditulis oleh Saint Hendrik Moore dan diilustrasikan oleh Ye Ji-yoon yang diterbitkan oleh Orsted. Buku ini dapat teman-teman akses secara gratis melalui aplikasi Let's Read. Teman-teman, coba kita lihat di halaman depan buku ini. Kira-kira ada apa aja ya? Terlihat ada seorang anak perempuan yang sedang memegang lampu. Ya, di bawahnya terlihat ada seekor tikus. Dan di semak-semak ada apa teman-teman? Hewan bertelinga panjang? Kelinci. Wah, kira-kira bagaimana ya ceritanya? Yuk kita mulai baca ceritanya teman-teman. Malam itu, Tita tidak bisa tidur di kamarnya sendiri. Ia mendengar ada suara-suara aneh. Wah, suara apa itu ya teman-teman? Rupanya suara itu berasal dari seekor tikus yang sibuk melubangi tembok kamar Tita. "Hentikan!" seru Tita. "Jangan rusak tempat tinggalku." "Ini memang rumahmu, tapi ini bukan tempat tinggalmu," jawab tikus. "Tempat tinggalmu lebih luas daripada rumah ini." "Benarkah?" gumam Tita. Tita berlari ke dapur dan melihat Kuku, kucing kesayangannya. "Apakah rumah ini tempat tinggalku?" tanyanya. "Bukan," jawab Kuku. "Tempat tinggalmu lebih luas dari rumah ini." Di luar rumah, angin berhembus kencang hingga pepohonan bergoyang. Tita berteriak, "Apakah kebun ini tempat tinggalku?" "Bukan," jawab salah satu pohon. "Tempat tinggalmu lebih luas dari kebun ini." Tita bergumam keheranan. "Wow, seberapa luas ya?" pikirnya. Di pusat kota, hujan mendadak turun dengan lebatnya. Tita melihat burung merpati berteduh di alun-alun. "Apakah kota ini tempat tinggalku?" "Bukan," jawab seekor merpati yang basah kuyup. "Tempat tinggalmu jauh lebih luas." Lalu ia bersin keras-keras. "Hacung!" Tita terus berjalan hingga tiba di sebuah desa. Di sana, sekawanan domba merumput sambil menikmati udara sore yang sejuk. "Apakah desa ini tempat tinggalku?" tanyanya. "Bukan," domba-domba mengembik. "Tempat tinggalmu lebih besar dari desa ini." Wah, bukan juga teman-teman. Wah, kemana lagi ya Tita akan pergi? Tita melanjutkan perjalanan ke hutan rimba. Ratusan nyamuk beterbangan menyambutnya. "Tinggallah di hutan ini," desis salah seekor nyamuk yang tidak sabar ingin menggigitnya. "Tidak," tolak Tita. "Aku mencari tempat tinggal yang lebih luas." Tita lalu mendaki sebuah gunung untuk mencari tempat tinggalnya. Di puncak gunung itu, seekor macan tutul
kesulitan bersembunyi di balik lapisan salju yang tipis. "Apakah gunung ini tempat tinggalku?" "Bukan," jawabnya. "Tempat tinggalmu lebih luas dari gunung ini." Akhirnya, Tita tiba di sebuah gurun. Karena lelah, dia berteduh sambil duduk di atas batu besar. Seekor binatang mirip kadal merayap di dekatnya. "Apakah kamu tinggal di sini?" sapa Tita. "Tidak, aku harus berpindah-pindah untuk mencari sumber air," jawabnya. "Di mana tempat tinggalmu, gadis kecil?" "Entahlah," jawab Tita, tidak bersemangat. Tiba-tiba, kadal itu menghilang. "Hei kadal, kemana perginya dirimu?" panggil Tita. "Psst, aku masih di sini. Aku bukan kadal biasa, melainkan bunglon yang pandai bersembunyi," jawabnya. Usai bertualang di gurun, Tita berlayar ke tengah lautan. Seekor paus berenang dengan lemah karena lapar. "Halo gadis kecil," sapa paus. "Halo paus, apakah laut ini tempat tinggalku?" "Bukan," paus menjawab lirih. "Tempat tinggalmu sungguh lebih luas dari lautan ini." Tita tidak tahu harus pergi kemana lagi. Tidak mungkin ada tempat yang lebih luas dari lautan, pikirnya. Oleh karena itu, ia mengakhiri perjalanannya. Dia pun berjalan, terus berjalan, kembali ke rumah. Tita memasuki kamarnya dengan wajah murung. "Aku sudah berkeliling sangat jauh, tapi tidak menemukan tempat tinggalku," keluhnya pada tikus. "Kau belum menyadarinya ya?" ucap tikus. "Bumi adalah tempat tinggalmu. Bumi lebih luas daripada kamar, rumah, ataupun negaramu. Di bumi ini kau tinggal berdampingan dengan semua makhluk hidup. Kita harus merawat bumi agar ia menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi semua," lanjut tikus. Tita mengangguk sambil mematikan lampu. Sambil berbaring, Tita mengingat makhluk-makhluk yang ditemuinya di sepanjang perjalanan tadi. Dia berjanji akan menjaga bumi demi kelestarian hidup mereka. Maukah kamu berjanji bersama Tita? Cintailah bumi, tempat tinggal kita. Wahai manusia, jagalah bumi ini, rawatlah alam di sekitarmu agar lestari. Sepanjang perjalanan tadi, kita merasakan hujan lebat yang turun tiba-tiba setelah matahari bersinar terik. Tidak terkira, kita saksikan salju di puncak gunung yang telah menipis dan lautan yang kotor karena ulah manusia. Jangan menyerah, kita harus berupaya lebih keras agar bumi ini lestari. Rawatlah alam di sekitarmu dengan penuh cinta demi kelangsungan hidup manusia penghuninya, termasuk kamu, aku, dan Tita yang sudah tertidur pulas. Selamat tidur. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan ceritanya. Sampai jumpa besok dengan tema selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.